Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Oke ya, ini ya, saya dapat kiriman oblokotokan ini, home theater Pioneer. Nah, Pioneer serinya HTZ 121 DVD ya, 121 DVD. Nah, ini rusaknya, kata pemiliknya adalah suaranya kecil atau jebret-jebret atau enggak bunyi ya, antara itu ya, rusaknya itu. Nah, ini ketika mau saya coba ya, ini saya nyalakan ya, ini saya terima nih ya, ini knopnya enggak ada ya, posisi seperti ini. Ini ketika saya coba di sini dia bisa nyala ya, ini saya colokan, mau nyala. Nah, ini cuman di sini ya, dia volumenya 39, dia mentok di stuck di volume 39 seperti itu. Nah, ini saya pindah-pindah nggak mau ya, saya pindah-pindah tidak mau, saya open atau function dia nggak mau ya. Tapi ini LED-nya kedip gini ya, seperti drop gitu ya, drop atau mungkin ada yang konslet ini ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya belum bisa nyoba ini ya. Nah, seperti ini nggak mau nih. Tuh, saya matikan lagi tidak mau. Jadi langsung mandek di situ ya, stuck di situ. Oke ya, bongkar dulu ya, kita bongkar dulu, kita cek. Karena kondisi seperti itu ya, jadi kita nggak bisa kecuali kalau memang dia nyala fungsi normal ya, kemungkinan kalau suara, masa suara ya antara supply amplinya atau rangkaian amplinya itu sendiri yang bermasalah ya, seperti itu ya, paling sering, apalagi di LG ya. Ini pernah dibongkar ya, sudah dibuka ternyata ya. Oke, nggak masalah ya, lepas dulu. Nah, ini bisa juga kalian cek di sini ya, dia short atau tidak. Kalau nggak short ya berarti bukan rangkaian amplinya ya, gampangannya seperti itu ya. Oke, ini oke, kita buka dulu aja ya, nanti kita cek satu persatu. Oke, udah saya buka seperti ini. Oke, oke, ini pernah dioblokotok ya, ini saya ada bekas apa nih, mungkin di timer ya, chicken. Oh lah, ini ya, ini juga fleksibelnya ini. Walah, atau ini yang menyebabkan konslet ya. Oke, ini kita coba dulu ya, kita cek dulu ya. Coba lagi ya, kita coba lagi, atau mungkin karena itu ya short. Nanti kalau aneh fleksibelnya kita ganti ya. Tapi tadi saya juga tidak mendengar ketika nyala, tidak mendengar suara motor ya bergerak ya, seperti itu. Harusnya kalau kita nyalakan biasanya dia akan bergerak ya. Ini kita coba dulu ya, karena kondisinya stuck di situ ya, volumenya kah bermasalah ya, nanti kita cek ya. Tombol-tombolnya nanti kita semprot juga ya. Kita petani satu persatu dulu. Oke, ini oke ya, saya colokkan lagi. Cuma ya ini ya, saya nyalakan dia langsung stuck di situ. Kalau nggak mau nyala, saya lepas fleksibelnya. Oh, ini nggak connect, bentar saya coba dulu. Powernya oke. Nah, nyala ya. Ya, nggak ada suara mekanik bergerak ya, optik ataupun motor. Mau, masih stok di function. Standby mau ya. Nah, ini tombol-tombolnya mungkin nanti kita semprot dulu ya. Tadi nggak mau ya saya tekan standby itu. Oke, mungkin ya karena dia short di situ ya. Tapi ya ini nyantol tulisan standby. Oh, mati, udah mati. Oke, tanyakan. Oke, bisa ya, bisa tahu. Cuma ya ini seperti nggak fungsi ya. Nyantol di situ ya. Ini kalau saya tekan di tombolnya seperti drop gitu ya. Coba kita cek supply-nya ya, supply ke ampli berapa. Di sini tulisannya 33 volt, egonya 50 volt ya, wajar ya, 3 volt. Terus di sini ada supply
12, kaki 3 12, kaki 56 5 volt. Oke, kita cek ya. Cek ini supply amplinya ya, kita cek ya. Supply amplinya dulu, katanya suaranya jebret. Tapi ya ini mau nyoba ya gimana ya. Iya, ini supply-nya naik turun ya, dia nggak stabil ya. Tuh ya, naik turun. Nah, ini ada kemungkinan masalah juga di supply-nya, amplinya. Ya, ini ya, dia nggak stabil ya, naik turun. Tapi dia hanya 20 ya, 20 19. Di situ tertulisnya 33. Oke, sekarang kita cek dulu supply yang ada di sini. 3 voltnya. 12 voltnya, 11,3 ya. Oke, sekarang yang 5 volt. 5 volt 5,1 ada ya, tapi kenapa ini nggak mau. Oke, coba saya tekan standby lagi. Coba kalau saya open, dia nggak drop, cuma ya ini 12 nya mencurigakan. Saya tekan dia ya nggak anu ya, tapi di sini LED-nya kedip-kedip ya. Oke, sekarang coba saya matikan dulu. 12 nya ini cuma 11, saya matikan dulu. Oh nggak mau, mau standby. Oke, posisi standby ya, berapakah standby, nggak mati. Nah udah mati, dia naik ya 11. Ini mencurigakan juga sih ya. Oke ya, tapi ini nggak bekerja ya, ini nggak bekerja, yang sana nggak tidak jalan ya, artinya ada kemungkinan masalah di MPEG-nya ini. MPEG ya di IC-nya ini ya, bisa jadi ya, bisa jadi. Tapi ini tombolnya dulu ya, coba ya. Ataukah bisa juga error karena di sini ya. Jadi errornya itu dia tidak mau karena di sini. Kita coba semprot dulu. Waduh, kita harus lepas semua nih. Oke, kita lepas semua dulu aja ya. Saya akan lepas dulu. Oke, dia hanya nuk-nukan aja, jadi kita congkel aja dulu. Cuma ya itu supply 12 sama supply amplinya ya. Kita lihat, kita pelajari di supply-nya. Oh, ini juga mencurigakan ya. Ekornya ini mencurigakan nih. Kelihatannya udah mendung nih sini ya. Ini coba nih saya bedah dulu ya, sambil ini saya buka juga nih di panelnya. Nanti kita anu ya, apa namanya, kita cek. Sebentar, saya lepas dulu sekalian ya. Kalian udah terlanjur bongkar panel nih ya. Panel kita nanti cek ya, atau kita buka aja ya supply-nya, kita lihat bagian bawahnya. Nah, pernah diservis juga sebelumnya, jadi kita pastikan bahwa bagian bawahnya juga aman, belum diobok-obok. Nah, udah diobok-obok jumper ya, repot juga ya nanti. Ini mendung nih sepertinya ya. Elko supply utamanya ini ya malahan ya. Ya bisa juga di situ ya, dia nggak ngangkat karena untuk angkat amplinya itu dia sedut jenut. Kondisi terpasang ya, ini belum saya coba dalam kondisi terlepas seperti ini, supply-nya dia naik atau enggak. Saya rasa supply aman, cuma elko-nya yang perlu kita curigai. Oke ya, ini kita pasang lagi, scrub dulu barang 1 2 ya. Ini ukurannya berapa ini? Wah, 150 mikro ya. Wah, agak susah nyarinya. Nanti kita ganti berapa nih seharusnya? 220 sampai, nanti kita cek satu persatu. Oke, kita colokkan lagi. Nah, ini kita coba buka ya, karena juga di sini. Jadi kita bedah aja ya, nanti biar
enak kalau memang di situ ya. Ya coba kita ganti dulu ya, karena ini dia nggak berfungsi semua ya, nggak berfungsi ya, kemungkinannya itu ya. Jadi kemungkinan bisa juga sahabat di sini yang menyebabkan bermasalah, atau karena impact-nya bermasalah jadi menyebabkan error ya, seperti itu. Antara itu nanti ganti dulu juga bisa ya, kita ganti dulu, kita carikan dulu ekornya kita carikan dulu. Ini saya nggak punya kalau ukuran segitu ya. Ini hanya untuk memastikan aja sih. Sebenarnya kalau seperti ini, karena ada juga ya seperti ini, dia melendung seperti ini, tapi apa ini kalau ini saya tekan ini, biasanya dia akan gembos gitu ya. Ya karena memang panas ininya, dia seperti mengkelung gitu ya. Tapi kalau ini saya tekan enggak ya. Jadi saya untuk memastikan, meragukan. Susah banget nih tumpen. Nah, iya ya. Oh. Oke ya, di sini ya. Bisa kan aja. Melendung di sini ya. Oke ya, jadi ini ya tentunya nih harus ganti dulu ya. Paling gampang ini dulu karena ini mendung. Seperti itu yang menyebabkan mungkin supply-nya drop. Terutama 12 voltnya dia sampai 12 ya, seperti itu. Jadi ganti dulu, saya carikan dulu ya tentunya. Terus ini saya coba semprot sekalian ya, udah lanjut dibuka, lanjut buka ya, kita buka, kita semprot dulu switch-switchnya seperti itu ya, karena tombol yang bermasalah juga bisa menyebabkan error ya. Saya juga sudah sering bahas itu ya, switch bermasalah itu bisa juga menyebabkan error ya, macam-macam errornya. Tergantung pembacaan datanya ya, errornya apa. Datanya di sana dia mendeteksinya apa, data di IC-nya ya. Kan kalau ini jelas ya, nggak mau saya langsung dia memantang di volume ya, di volume, dan function saya pindah-pindah dia tidak mau sama sekali. Functionnya saya rubah dia tidak mau. Oke, semprot dulu. Oke ya, ini akan saya semprot dulu. Semprot ini nanti akan saya pasang lagi ya, saya pasang lagi. Terus apa namanya, kita coba ini potensinya kok dia harusnya kan kalau kita putar ya, dia harusnya seperti kayak encoder gitu ya, tapi ini kelihatannya bukan encoder, tapi dia muter terus. Nah, ini akan saya cek dulu. Kita cek satu persatu. Tuh ya, sebetulnya nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Saya pegang. Oke, ini akan saya semprot. Saya coba carikan echo-nya dulu, ganti echo-nya. Kalau masih sama aja, ya tentunya kemungkinan lain rusaknya pada impact-nya ya. Oke ya, di sini saya belum ganti echo-nya untuk sementara ya. Saya pernah ingat ya, dulu itu saya pernah memperbaiki ngoblo kodok apa namanya, home theater seri tipe ini, jenis ini ya, dengan kerusakan yang sama seperti ini ya. Jadi ketika saya cek di situ ya, saya lihat di video saya ya, video yang sudah lama banget ya, ini ya,
tahun lalu. Cuma di sini nggak ada tulisannya ya tipe seri berapa, karena di video ini saya itu apa namanya melanjutkan oplokotokannya Ki Gondrong. Jadi oplokotokannya Ki Gondrong. Kalian bisa lihat di sini ya. Panel error seperti itu ya. Nah, ini hanya tampilan tulisan volume. Nah, seperti ini. Nah, ini di video sini itu ada masalah di transistornya ini dan diodanya ini ya. Dan ketika ini saya lepas, ternyata betul sama, tidak tahu nih sama pemiliknya, mungkin sudah bawa tempat servis. Hanya tadi saya lihat ini kok seperti apa ya, bekas thinner gitu ya. Dan ini pemasangannya juga nggak beres, fleksibelnya sampai rusak. Setelah saya lihat ternyata seperti ini ya. Nah, jadi udah diunyuk-unyuk. Ini saya rapikan dulu. Unyuk-unyuknya nggak anu. Kemungkinan pernah diganti ini transistornya. Ada kemungkinan pernah diganti. Nah, seperti itu. Yang pertama. Nah, yang kedua ada nih, ini ya. Nah, di sini ya. Ini saya cek itu dia nggak connect ya. Karena ini mungkin saat melepasnya ya. Melepasnya itu dia tidak apa namanya sampai ininya terlepas kakinya itu. Nah, ini kalau saya lepas seperti ini ya, ini saya lepas dulu ya, seperti ini. Nah ya, kakinya lepas seperti itu ya. Ya, yang artinya bahwa ini tidak terhubung dengan yang di atas ya. Jadi solderannya nggak nyampe ke atas. Nah, seperti ini akan saya cek juga nih yang ini. Ini dia nyampe ke atas ya, ini dia dapatnya eco positif ini. Oke, saya cek dulu sekalian ya, saya cek ya. Nah, saya baru ingat ya, saya kelihatannya pernah memperbaiki error seperti ini. Nah, oke, tersambung ya. Kita fokus ke errornya dulu, baru ke suaranya ya nanti. Kalau memang suaranya keluar, kita ya curiga di ekonya, karena supply untuk amplinya itu sedut-senut ya. Oke. Ya, wah, mencurigakan ya. Ini 20 oke, aman. Oke, cuma ini aja. Nah, ini nggak tembus ke atas. Nah, ini diodanya serinya LL207 ya. LL ganti FL. Wah, ini juga lepas ternyata ya, kiwir-kiwir ya. Nah, juga kiwir-kiwir ternyata. Nah, saya rapikan dulu aja lah ya. Nanti kita solder ke bawahnya. Nah, kiwir-kiwir ya. Tidak nyambung sampai atas juga ini. RL207. Nah, kita cek mati atau tidak. Aduh, di video saya itu setengah mati. Nah, jadi saya cek itu antara connect nggak connect ya. Nah, saya ganti semua sekalian dua-duanya. Nah, ini ya ini yang menyebabkan supply-nya itu dia nggak anu ya. Oke, jadi ini akan saya work dulu ya di sini. Kita solder di atasnya. Kita anu dulu, karena kita akan solder di sini ya. Biar nyambung. Ternyata putus di sini ya. Makanya dia nggak fungsi sama sekali, CD-nya nggak jalan dan stuck di volume. Ya, masalah di sini. Nah, ini mungkin juga lihat video saya ya. Lihat video saya di upload bagian ini. Tapi katanya masalah di amplinya. Tapi kok sampai di obok-obok di sini? Nah, kita lihat dulu ya. Pastikan supply-nya nanti normal. Ini supply berapa nih? Saya lupa ya. Ini saya lihat video saya sendiri. Udah lama ya, 5 tahun baru ada. Jadi seperti itu ya. Saya itu memperbaiki servis itu dengan barang yang sama, itu belum tentu dalam 1-2 bulan itu akan menemui lagi ya. Ya, kecuali tertentu aja, tertentu dalam artian ya itu memang produk terlaris atau terpopuler ya saat itu. Nah, itu biasanya banyak yang beli seperti itu. Nah, atau seri tertentu aja. Nah, itu atau karena barang-barang seri itu dia awet ya, jadi jarang rusak. Dia ada seperti RG yang seri berapa itu
sering sekali dapat perbaikan tipe seri itu ya, artinya kerusakannya sama semua ya, berarti artinya memang seri itu kurang bagus ya, seperti itu. Di LG, kelemahan LG itu di supply-nya ya. Supply-nya itu tidak kuat dengan lembab, gampang sekali korosi. Nah seperti ini ya, habis ini akan saya cek. Nah, terus kita coba ya, ini aja saya coba ya tadi, apa namanya, sebelum saya ganti saya coba, kelihatannya dulu pernah memperbaiki tapi saya lupa, lama banget saya serinya nggak nemu, tapi ketika saya search volume error ngeblank, nah itu baru ya. Nah, tapi ini kok agak mencurigakan ya, seperti short ya. Ya sebentar, tester saya seberapa nih. Oke ini ya, udah usur nih. Oke kita coba dulu aja ya. Tapi kalau kita lepas tadi tidak ada indikasi short atau bermasalah di dioda sama apa namanya, sama transistornya, jadi kita abaikan dulu. Ini kita coba dulu ya. Kita perbaiki bagian ini dulu. Saya stop pendek ini. Scrub dulu ya sebentar. Terus kita coba nanti. Oke, ternyata bunyi dan bunyi normal, bisa jalan normal. Ya, alhamdulillah ya. Itu masalah disapa. Oke, ini saya pasang lagi. Ini pasang dulu. Oke, ini enggak usah kita pasang dulu ya, fleksibelnya jelas bermasalah. Nah ini kita fokus ke sini dulu ya. Oke, kita coba ya, colokan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah masih ngeblank ya, seperti itu. Oke. Nah ya, dia fungsi ya, seperti itu ya, fungsi. Sekarang saya open. Nah ini nggak mau, mau open tapi ya dia bekerja. Sekarang saya cari kabel fleksibel dulu ya, saya pasang dulu kabel fleksibelnya, baru sekalian ya. Ini nanti akan saya pasang amplinya dulu, apa amplinya, speakernya buat nyoba ya, seperti itu ya. Nah ya, fungsi ya, portable, DVD ya elah. Jadi harus fokus ya kalau memperbaiki. Kalau memang masalah di suara, yang lain jangan diobok-obok ya, seperti itu. Bagian sana ini saya coba cek dulu rangkaian amplinya ya, supply-nya apakah dengan kondisi yang menurut saya ini udah normal, apakah dia masih sedut-senut ya supply-nya. Kita lihat, oh masih ya. Nah, nanti kita kalau ya ganti elko-nya itu jelas melendung. Oke, saya ganti dulu fleksibelnya dan saya akan coba speakernya ya. Biar coba dulu ini bunyi atau enggak ya. Apa namanya, berfungsi normal atau tidak. Sekalian nanti akan saya bersihkan
optiknya ya seperti biasa ya. Jadi ini kita cek motornya, pergerakan motornya. Kalau tidak mau baca ya sama ini. Oh, ini harusnya pakai tangan tuh enteng ya. Kalau nggak enteng ya itu tidak kalian curigai. Tapi nanti ya kalau memang bermasalah. Oke, saya nuduh fleksibelnya ya. Carikan dulu fleksibelnya. Oke ya, di sini fleksibel sudah saya kasih dan dia mau baca, mau VCD ya, back on. Ya. Nah suaranya ya nggak bunyi ya, seperti ini. Ini volume saya besarkan 15 ya, 15. Nah ini kalau kita cek di sini supply-nya, supply untuk amplinya di sini. Nah bisa kalian lihat di situ, dia drop ya, tuh. 6 segitu ya, tuh jadi segitu aja ya, tambah drop ya. Nah jadi kemungkinan itu ya yang dimaksud pemiliknya. Cuma ya yang saya heran, ini saya matikan dulu ya, yang saya heran itu kenapa yang sana diobok-obok ya, seperti itu. Oke, kita abaikan itu. Jadi ini kita akan berfokus, pertama ada ini akan saya ganti. Ini belum saya ganti ya, karena kita nyoba-nyoba dulu. Yang kedua adalah supply amplinya ya. Drop seperti ini bisa juga dari karena elko-nya ini atau karena IC-nya ya, IC untuk supply amplinya ini yang bermasalah. Nah seperti itu ya. Kalau amplinya itu gampang ya, kita ngeceknya itu gampang. Dia bermasalah atau tidak ya, seperti biasa, seperti di video-video saya yang sudah ya, sini. Tapi yang buat baru lihat video saya ya harus simak ini saya ulangi ya. Tapi kalau enggak ya silakan cari di video saya yang perbaikan masalah di suara ya, nggak keluar atau nggak bunyi atau mati-mati seperti itu. Nah ini ya plusnya, dapatkan ground, langsung aja kalian cek. Ini supply-nya dimatikan dulu ya, jadi tanpa supply. Kalian cek di sini setiap pinnya ini ya, entah itu plus atau minus, dia konslet atau tidak. Nah kalau konslet artinya IC amplinya bermasalah, tapi kalau tidak ya supply-nya yang bermasalah, seperti itu ya. Nah, ketika belum ada beban tadi, belum ada suara ya, artinya CD-nya belum ada. Ini supply-nya 20 19 ya, naik turun nggak stabil ya, seperti itu ya. Nah, ini ketika saya bebani dia tambah drop ya. Nah ini kalau kita cek tuh, di sini tidak short, artinya IC-nya aman, rangkaian amplinya tidak ada masalah. Jadi kita akan obok-obok supply-nya. Udah kita buka ya, ini elko-nya jelas, dia lempar dan cuma ini saya buka tutup lagi ya tadi. Terus ganti dulu, cuma carinya ya yang 150 mikro yang nggak ada. Nah kita ganti yang lainnya ya, 150 mikro 450 volt ya, tidak ada. Ini kita ganti. Oh hangat banget ya, panas di sini. Nah bisa juga karena ini jadi dia nggak kuat untuk nyaply yang IC-nya ini ya, bermasalah. Ini punya nggak mendung. Oke ya. Nanti ganti ini. Kalau ini masih ya berarti kita obok-obok di IC-nya ini ya, kemungkinan IC-nya ini yang menyebabkan supply-nya drop. Saya masih punya stok atau tidak ini ya, mudah-mudahan masih ya. Kalau enggak ya kita orderkan dulu. Oke ya, saya carikan dulu spare part-nya. Sing bener tak Oke ya, sudah sip ya. Ini apa namanya, cuma ya ini ya, ini enggak dibawakan remote-nya, jadi nyoba untuk DVD dan MP3 itu ya harus lewat remote ya, kita nyoba pilih-pilih ya seperti itu. Nah ini ini bisa baca ya, bisa baca, cuma ya DVD ini ya, cuma ya kita harus seperti milih menu gitu ya, itu ya. Ya udah oke ya.
Suara sudah keluar, masalah panel ya, error, tidak mau dipencet, volume tidak mau dibesarkan kecilkan, sudah oke ya. Fleksibel juga sudah saya ganti. Nah ini ya, elko sudah saya ganti. Nah ini saya akan lihat, ini agak besar ya, karena ya seperti yang saya bilang, nyari 1500 1600 tuh nggak ada di sini, susah. Saya kasih 2200 nggak masalah ya, kasih 2200. Asal jangan yang di bawahnya ya, kasih yang lebih besar aja. Ini ya, nah ini kita cek ya supply-nya di sini. Nah, kalau di sini tertera 31. Nah ini ya di awal ya, kita cek supply-nya itu cuma 20 19 ya, ngedrop ya. Seperti itu, belum terbeban, maksudnya ini musiknya belum play, seperti itu dia drop. Setelah apa namanya, masalah ini ya, di unyu-unyu bagian impact-nya itu saya perbaiki, sudah mau play, fleksibel udah saya ganti, mau play, dia malah drop lebih parah ya, di bawah 10 volt ya. Nah ini sini ya, setelah saya ganti Eko yang besar ini, nah ini kita lihat, kalian cek ya, kita lihat ya di testernya tuh, dia 31. Nah ini akan saya coba besarkan, saya besarkan ya, dia drop atau tidak volumenya ya. Oh bentar, ini musiknya lagunya apa tadi ini ya, DVD kita harus play dulu, milih foldernya dulu ya, DVD MP3 ya, bisa langsung play ya. Oke seperti ini. Nah, sambil kita play ya, normal ya, 31 seperti itu. Saya dulu saya nyobain sebentar ya, stabil ya, 32 volt. Oke ya, 32 volt, jadi stabil ya di situ. Nah ini ya, wah jadi agak membagongkan ya, agak membagongkan. Kenapa ya, kalau dari pemiliknya bilangnya masalah hanya di suaranya, dia apa seperti megap-megap katanya, seperti itu ya. Sampai di sini saya coba ya, ini knopnya juga nggak ada ya, saya cari di packingnya juga nggak ketemu. Saya coba ininya error panelnya ya. Ternyata saya ingat ya, dulu saya juga pernah memperbaiki seperti ini, kasusnya udah 5 tahun yang lalu. Jadi apa, awalnya gondrong ya yang mengerjakan, dia menyerah. Terus saya cek-cek ya, masalah di sini ya, bagian ini diopok-opok, mungkin pemiliknya atau tukang servis sebelumnya itu opok-opok sini ya, seperti di video saya ya, mungkin di situ. Jadi ketika ini setelah saya perbaiki ya, jalurnya ya ternyata nggak nyambung atas bawah ya, sudah pernah diopok-opok, apa namanya, sudah keluar ya tegangannya. Saya coba fleksibelnya juga saya ganti ya, karena wah ini seperti ini. Saya coba, ternyata ya sebelum saya coba kita tes ya di situ bahwa tegangannya memang drop, masalah di ampli. Nah setelah saya coba itu megap-megapnya karena apa? Jadi ini fungsi nyala, jadi bunyinya seperti ya tegangannya, karena tegangannya drop ya, jadi seperti nggak ngangkat ya, kadang bunyi kadang enggak, ketika pas bass ya dia naik turun ya, tapi bunyi mati lagi ya, jadi seperti itu ya, megap-megap. Nah dari situ saya udah tahu, tapi dari fisik sudah sebetulnya sudah terlihat ya masalah di sini. Nah ini sudah hal yang bendung ya, tuh ya, ganti dulu ini ya sebelum ngopok-ngopok yang lainnya ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kalian mau ngoplok kodok, entah itu mau memperbaiki sendiri, itu ya kalian harus mengetahui dulu kira-kira bagian mana yang bermasalah. Ini saya matikan dulu ya, saya lepas dulu. Nah, oke, jadi yang bermasalah mana dulu? Kalau masalah suara ya cek bagian rangkaian amplinya, cek supply ke amplinya, seperti itu ya. Untuk ngecek ampli ya seperti ini yang sering saya lakukan. Standar pengecekan saya adalah ya kalian cek aja ya, di bagian speakernya ini kondisi dimatikan ya, jangan kondisi hidup. Kalian cek pakai multitester dia short atau tidak. Nah, biasanya kalau IC-nya ini rusak atau mati, biasanya dia short ya di sini ya, seperti itu ya. Kalau tidak short ya kemungkinan kecil rusak di rangkaian amplinya
ya. Langkah selanjutnya ya tentunya cek power supply-nya seperti itu ya, supply-nya drop atau tidak. Nah kalau di sini keterangannya adalah 33 volt ya, ini ekonya 50 volt, berarti nggak mungkin lebih dari itu. Kalau lebih dari itu ya berarti melandang ya. Kalau kurang seperti kita cek 20, 19 ya, naik turun ya berarti masalah di supply ya, power supply-nya. Power supply ya kalian lihat kalau ini fisiknya melendung atau enggak ya. Kalau dia drop, kalau enggak melendung ya bisa kalian curigai di IC-nya ini, karena saya dulu juga pernah memperbaiki ya, masalah di supply-nya dia nggak keluar kalau nggak salah ya, dia rusak di IC-nya. Ini ya ganti IC-nya seperti itu ya. Atau lebih detailnya ya kita harus cek supply-nya ya, kita balik kalian cek supply-nya, tegangan yang ada di IC-nya seperti itu ya, kalian cek seperti itu ya. Kalau saya ada pengalaman aja ya biar cepat ya, ngoplok-kodok. Jadi seperti itu, jangan obok-obok yang lainnya. Kalian obok-obok ya, karena ya saya maklum ya, karena ini seperti apa, penyakitnya itu seperti membacanya putus-putus ya. Jadi kalau ketika ini udah saya perbaiki, saya coba itu ya seperti bunyi mati ya, seperti itu ya, seperti putus-putus ya. Jadi suaranya seperti putus-putus. Nah, jadi kenapa diobok-obok seperti bagian ininya ya. Jadi nggak perlu. Jadi kalian fokus dulu ke situ, supply-nya ini normal atau enggak. Kalau ini normal, ya kemungkinan baru kalian obok-obok bagian impact-nya, bisa bagian audio out-nya yang masuk ke sana ya. Nah, bisa juga preamp-nya yang ada di sini ya, seperti itu. Atau bisa juga di ADC-nya seperti itu ini ya. Seperti itu ya. Kalian cek digital analog konverternya ya. Jadi di sini itu juga bisa. Ya, kemungkinannya macam-macam. Ya. Jadi seperti itu. Nah, fokus dulu, jadi jangan obok-obok lainnya dulu ya, karena banyak sekali yang seperti itu, korban YouTube mungkin ya, korban YouTube. Jadi banyak juga ya yang nyervis ke sini. Ini sedikit cerita ya untuk gambaran aja buat kalian korban YouTube. Korban YouTube apa? Setelah lihat YouTube saya atau YouTube yang lain, coba diobok-obok sendiri, ternyata gagal, itu juga ada ya, seperti itu. Nggak sekali dua kali ya, ada beberapa ya yang seperti itu. Ada yang juga lihat video saya atau coba perbaiki sendiri, ternyata gagal. Jadi kalau kalian ya, saran saya nggak punya basic elektronik ya, tentunya akan beresiko ya kalau kalian ngobrol-ngobrol sendiri, karena gampang buat saya belum tentu gampang buat kalian, gampang buat saya belum tentu gampang buat user yang lainnya ya, karena itu semua pengaruh juga dari pengalaman si teknisi itu sendiri ya, jam terbangnya sendiri seperti itu ya. Jadi kalau belum pengalaman ya jangan sembarangan oprok-oprok ya, atau ganti komponen yang belum kalian ketahui. Seperti ini misalkan kalian, wah ini 150 mikro nggak ada yang jual, wah ganti sembarangan. Ya kalian cari referensi dulu ya. Seperti ini saya ganti di atasnya ya, nggak masalah. Saya ganti 2200, nah fisiknya lebih besar ya, tingginya kurang lebih sama ya, fisiknya lebih besar. Seperti itu kalian ganti, atau kalian tanya-tanya dulu. Nah seperti itu. Kalau nggak mau resiko yang lebih berat ya bawa ke tempat servis terdekat, seperti itu ya, lebih baik ya, saran saya. Karena banyak juga yang japri ke saya, tanya ngalor itu, terus ujung-ujungnya amanah atau tidak ya. Itu yang kadang membuat saya jengkel ya. Jengkel kenapa ya, kalian harus tahu, kalian menghubungi saya pasti udah harus cek, tahu nomor HP saya ya, di deskripsi sudah ada, tahu nomor saya, bisa menghubungi saya. Pasti ya sudah tahu lokasinya juga ya, di video saya itu juga sudah saya tag lokasi saya di mana ya, di Surakarta. Jadi kalau kalian ragu ya bawa ke tempat servis terdekat aja ya, karena tetap ya servis di luar kota itu pasti ada beberapa kendala ya, seperti misalkan yang dikirim bisa juga barangnya nanti jadi penyok, pecah, nah, seperti itu ya. Mungkin sampai sini saya terima aman, terus saya kirim balik
itu ternyata diterima di sana, ada yang pecah, ada yang bengkok, ya itu kita ya nggak tahu ya, seperti itu ya masa ekspedisi ya tentunya ya. Kita pasti perlakukan packing yang aman ya. Tentunya seperti itu, packingnya aman. Tapi kalau ternyata bermasalah juga, masa amanah atau tidak, nanti dikembalikan atau tidak, terus nanti bongkarnya gimana, nanti jangan-jangan partnya ditukar-tukar, diganti, ya tentunya kalian bisa menilai sendiri ya. Saya udah ada tempat servisnya, udah bikin YouTube. Kalau kalian ragu ada komponennya diambil, ya saya udah sering jelaskan bahwa itu nanti reputasi ya. Karena masalah sepele saya ngambil atau nuker komponen, reputasi saya jadi jelek ya, seperti itu ya. Amanah atau tidak, ya saya jadi sendiri ya. Kalau kalian memang ragu ya nggak usah hubungi ya, seperti itu, bawa ke tempat servis terdekat aja. Ini sedikit informasi aja ya buat kalian, karena banyak sekali yang seperti itu ya. Udah tanya ngalor ngidul, wah jauh ya, saya kira di sini, saya kira di sana. Nah seperti itu ya yang bikin jengkel ya. Jengkel saya ya. Jadi kalau kalian sebelum menghubungi saya, lebih baik cari informasi dulu sedetail-detailnya ya, alamat tempat servis, lokasinya di mana, seperti itu. Misalnya seperti ini udah ada selengkapnya. Nah ini udah ada Surakarta, ya kalian lihat di sini, tinggal klik-klik aja ya. Udah sering saya bahas ya, seperti itu ya. Dan satu hal lagi ya, video yang saya buat ini disclaimer ya, ini bukan video tutorial ya, saya juga sering bahas bahwa video yang saya buat ya video saya mengalir gitu aja ya. Jadi saya nggak mempersiapkan, bahwa ini belum saya cek juga servisannya. Jadi sampai sini baru saya buat videonya seperti itu. Jadi ya nggak terkonsep ya. Makanya kalau tutorial kan terkonsep, apa yang harus kita cek dulu, bagian mana, seperti itu. Kalau rusak seperti ini apa yang kita cek, nah seperti itu ya. Kalau saya kan sudah sering saya bahas bahwa video yang servis ini datang ya saya bongkar, rusaknya seperti ini baru saya cek, nah seperti itu ya. Jadi ada kemungkinan yang mungkin saya luput prediksi ya, itu biasa ya, seperti itu. Oke ya, mungkin sampai di sini dulu uploadannya. Like videonya, share juga biar bermanfaat. Sampai ketemu di servisan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.